Engkau masih anak sekolah satu SMA, belum tepat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Insya Allah pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, Ibu minta tolong untuk ketua kelas mungkin bisa memimpin doa ya. Untuk ketua kelas dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk teman-teman dan juga ibu guru, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tak pernah usai. Terima kasih untuk ketua kelas sudah membantu Ibu untuk memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan melakukan presensi kehadiran kalian ya. Oke, dimulai dari yang pertama. Anggita, hadir Bu. Lala, hadir Bu. Esti, hadir Bu. Baik, setelah melakukan presensi pada hari ini terhadap kehadiran kalian, alhamdulillah kalian pada hari ini masuk semua ya. Oke, jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang akuntansi pendapatan Satker dan Desa. Sebelum memasuki materi tersebut, Ibu akan memberitahu kalian terkait tujuan pembelajaran dari materi tersebut. Ya, apa sih tujuan pembelajaran dari akuntansi pendapatan Satker dan Desa? Jadi, melalui proses pemberian stimulus, diskusi, tanya jawab, presentasi, penugasan, analisis, serta kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor dari peserta didik kalian sendiri ya, itu peserta didik mampu menganalisis, menyusun dan menyajikan transaksi dan atau pencatatan akuntansi pendapatan Satker dan akuntansi pendapatan desa atau kelurahan dengan baik dan benar. Jadi seperti itu untuk tujuan pembelajarannya. Adapun sebelum memasuki materi lagi, Ibu akan memberikan sedikit motivasi untuk kalian. Jadi mengapa kalian harus benar-benar fokus terhadap pembelajaran ini? Mengapa kalian harus mempelajari tentang akuntansi pendapatan Satker dan Desa? Ya, jadi di sini nanti kalian itu untuk pembelajaran ini akan berfungsi jika kalian nantinya bekerja sebagai perangkat desa seperti itu. Jadi nanti jika kalian bekerja di kantor desa, kalian ada di bagian kaur keuangan misalnya seperti itu ya, maka pembelajaran ini sangatlah berfungsi di situ dan dapat diterapkan ketika nanti kalian bekerja sebagai perangkat desa tersebut. Seperti itu ya anak-anakku. Ya, setelah mengetahui tujuan pembelajaran dan Ibu berikan sedikit motivasi untuk kalian semua, jadi di sini kita langsung saja memasuki materi akuntansi pendapatan Satker dan Desa. Seperti ini ya anak-anakku. Oke, langsung saja untuk yang pertama. Di sini ada definisi pendapatan. Ya, bisa dibaca bersama-sama. Perlu diketahui ini juga sudah ada di handout yang sudah Ibu bagikan ke kalian ya. Oke, untuk yang pertama di sini ada definisi pendapatan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pendapatan
didefinisikan sebagai berikut. Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Jadi seperti itu untuk definisi pendapatan ya. Langsung setelah mengetahui definisi pendapatan, di sini ada pula kelompok pendapatan. Nah, di mana kelompok pendapatan yang diterima oleh pelaksana pengelola keuangan desa atau yang biasa disingkat dengan PPKD. Itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada pendapatan asli daerah atau yang biasa disingkat dengan PAD. Seperti itu. Adapun yang termaksud dalam PAD, ini ada yang pertama, pajak daerah. Yang kedua, ada retribusi daerah. Yang ketiga, ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan yang keempat, ada lain-lain PAD yang sah, seperti itu. Untuk yang kedua, di sini terdapat dana perimbangan atau pendapatan transfer. Jadi apa sih itu dana perimbangan? Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Seperti itu. Adapun jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Seperti itu ya anak-anakku. Yang terakhir di sini ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Iya, untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah ini merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Seperti itu ya. Oke, next kita di sini ada dokumen sumber. Nah, di sini dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi pendapatan di Satker ini adalah sebagai berikut. Ada yang pertama, surat ketetapan pajak daerah. Yang kedua, ada surat ketetapan retribusi. Yang ketiga, ada tanda bukti pembayaran. Yang keempat, ada bukti penerimaan lainnya. Seperti itu untuk dokumen sumber. Lanjut, di sini ada standar jurnal transaksi pendapatan. Nah, seperti pada umumnya ketika kita belajar tentang akuntansi, di situ pasti ada jurnal. Oke, untuk terkait standar jurnal transaksi pendapatan di sini untuk transaksi penerimaan pendapatan pajak daerah. Nah, jadi untuk jurnalnya kita bisa tuliskan debit kas di bendahara penerimaan, dan untuk kreditnya ada pendapatan pajak daerah, seperti itu. Lalu untuk penerimaan pendapatan retribusi daerah, debitnya kas di bendahara penerimaan, untuk kreditnya pendapatan retribusi daerah, seperti itu. Untuk yang ketiga, di sini ada penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Debitnya kas di bendahara penerimaan, untuk kreditnya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti itu. Lalu untuk yang keempat, di sini ada penerimaan lain-lain PAD yang sah. Sama, untuk debitnya di sini ada kas di bendahara penerimaan, lalu untuk kreditnya ada lain-lain PAD yang sah. Jadi dari keempat jurnal ini kita dapat simpulkan bagaimana. Ini kan jurnal transaksi pendapatan ya. Jadi di sini transaksinya terkait penerimaan kas. Jadi yang perlu digarisbawahi pada dasarnya keempat transaksi ini pencatatannya itu hampir sama. Untuk
penerimaan. Lalu untuk kreditnya, kita tinggal menyesuaikan transaksinya. Misal yang diterima transaksinya itu menerima pendapatan pajak daerah, maka kreditnya juga pendapatan pajak daerah. Seperti itu. Jika transaksinya pendapatan retribusi daerah, maka kreditnya juga pendapatan retribusi daerah, begitu seterusnya. Itu untuk transaksi pendapatan. Lalu selanjutnya di sini adalah untuk mencatat transaksi penyetoran. Nah, untuk mencatat transaksi penyetoran ini ada sedikit perbedaan jika dibandingkan dengan yang pendapatan tadi. Ya, untuk yang penyetoran ini debitnya kita pakai RK PPKD. Lalu untuk kreditnya kita memakai kas di bendahara penerimaan. Ya, jadi sampai di sini kalian sudah bisa menemukan perbedaannya ya. Dimana tadi untuk yang pendapatan kita mendebet kas di bendahara penerimaan. Namun lain halnya ketika untuk transaksi penyetoran kita mengkredit kas di bendahara penerimaan. Seperti itu ya anak-anakku. Baik, selanjutnya di sini ada penatausahaan keuangan di desa. Ini berasal dari kata dasar tata usaha ya. Iya. Penatausahaan keuangan di desa merupakan suatu kegiatan yang wajib serta khusus dilakukan oleh KUR keuangan desa dalam hal mencatat transaksi pengeluaran ataupun penerimaan desa. Seperti itu. Adapun jurnal akuntansi yang digunakan oleh KUR keuangan desa dalam hal ini ada buku kas umum, ada buku bank, ada buku kas pembantu pajak, dan juga ada buku pembantu lainnya. Seperti itu. Di sini Ibu akan jelaskan sedikit terkait fungsi dari masing-masing buku-buku tersebut. Jadi untuk yang pertama ada buku kas umum. Buku kas umum ini fungsinya untuk mencatat seluruh transaksi, baik berupa penerimaan maupun pengeluaran yang bersifat cash atau tunai, seperti itu. Namun untuk yang kedua di sini ada buku bank, di mana buku bank ini otomatis kebalikannya dari buku kas umum tadi. Iya, kalau untuk buku bank di sini untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran melalui pendapatan transfer, seperti itu ya. Lalu untuk yang ketiga di sini ada buku kas pembantu pajak. Di sini untuk buku kas pembantu pajak berfungsi untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan pengeluaran penyetoran pajak ke kas negara. Seperti itu penjelasan dari Ibu terkait materi akuntansi pendapatan Satker dan desa. Baik, setelah penjelasan dari Ibu ini, Ibu beri kesempatan kepada kalian. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya, mengapa bendahara desa harus melakukan penyetoran ke bank untuk pendapatan yang diterima secara tunai, Bu? Seperti itu. Terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaan dari Anggita. Jadi, mengapa bendahara harus melakukan penyetoran ke bank untuk pendapatan desa yang diterima secara tunai? Nah, dari pertanyaan Anggita ini, apakah ada yang bisa menjawab terlebih dahulu sebelum Ibu memberikan jawabannya? Baik, tidak ada ya. Oke, langsung saja Ibu berikan jawabannya terkait alasan bendahara harus melakukan penyetoran ke bank. Jadi, alasannya yaitu yang pertama adalah untuk menjaga keamanan, lalu ketertiban, dan juga integritas dalam pengelolaan keuangan di desa. Jadi seperti itu ya Anggita. Apakah dapat dipahami? Ya, paham Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, setelah
mendengar penjelasan dari Ibu terkait materi akuntansi pendapatan Satker dan desa tadi, dan juga setelah mendapati pertanyaan dari teman kalian sendiri lalu mendapatkan jawabannya, sekarang Ibu memberi kesempatan kepada kalian untuk mencari materi terkait dengan akuntansi pendapatan Satker dan desa. Seperti itu. Selain itu, di sini Ibu juga membagikan LKPD kepada kalian seperti ini ya. Jadi untuk LKPD ini untuk saat ini yang bisa dikerjakan dengan kalian yaitu poin nomor 2 dan juga poin nomor 3. Dimana untuk poin nomor 2 di sini seperti yang diperintahkan Ibu tadi, yaitu silakan kalian mencari materi seperti itu. Lalu di sini ada tambahan yang wajib dikerjakan oleh kalian, yaitu mencari contoh buku kas umum, buku bank, dan juga buku pembantu pajak seperti itu. Lalu untuk yang ketiga, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab, di mana nantinya ini akan kita bahas secara bersama-sama. Nanti Ibu akan minta 2 orang untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kalian. Seperti itu ya. Sekarang Ibu beri waktu, silahkan dikerjakan. Baik, untuk waktu pengerjaan sudah selesai. Sekarang Ibu tunjuk 2 orang untuk mempresentasikan hasil kerjanya ya. Oke, untuk Lala dan juga Esti, silahkan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, saya Lala, absen 02. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil pekerjaan saya. Untuk yang pertama, ini ada jenis-jenis pendapatan yang diterima oleh desa. Jadi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ila atas kesempatannya. Di sini saya sebelumnya perkenalkan, saya Esti. Saya akan menjelaskan tentang hasil kerja dari LKPD yang saya kerjakan. Jadi ini untuk yang pertama ada jenis-jenis pendapatan yang diterima oleh desa. Jadi untuk jawaban saya seperti ini. Iya, terima kasih untuk Lala dan juga Esti yang sudah mempresentasikan hasil kerja kalian. Ibu rasa untuk pengerjaan kalian sudah maksimal seperti itu. Hanya saja di sini sebagai bahan evaluasi, tadi untuk yang punya Lala, untuk yang nomor 1 terkait jenis-jenis pendapatan yang diterima oleh desa, itu ada 1 yang belum ditulis ya, yaitu pada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Seperti itu, mungkin bisa ditambahkan untuk Lala ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11, maka dimana di sini artinya pembelajaran terkait akuntansi pendapatan Satker dan desa sudah selesai. Maka sebelum mengakhiri pembelajaran ini, Ibu akan mereview ulang terkait materi yang telah Ibu sampaikan tadi kepada kalian. Jadi untuk yang pertama tadi itu ada kelompok pendapatan, di mana kelompok pendapatan ini ada pendapatan asli daerah dan juga ada dana perimbangan. Lalu ada lain-lain pendapatan daerah yang sah, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ada dokumen sumber. Tadi ada 4 jenis dokumen sumber. Silahkan untuk kalian diingat kembali apa saja tadi dokumen sumber. Nah, lalu selanjutnya ada jurnal transaksi pendapatan. Seperti itu. Lalu selain pendapatan juga ada transaksi penyetoran. Dan yang terakhir tadi ada penata usahaan keuangan di desa, yang mana tadi di dalamnya ada buku kas umum, ada buku bank, buku kas pembantu pajak, dan juga ada buku pembantu lainnya. Seperti itu ya anak-anakku. Baik, Ibu kira sudah cukup untuk pembelajaran pada hari ini. Sekedar mengingatkan, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang akuntansi belanja Satker dan desa. Jadi setelah minggu ini kita mempelajari tentang pendapatan, minggu depan kita akan mempelajari tentang belanja desa. Seperti itu ya. Mungkin bisa disiapkan terlebih dahulu.
Jadi nanti ketika ada pertanyaan dari ibu guru juga, kalian juga bisa menjawabnya dengan baik dan benar. Seperti itu. Sekian pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata dari ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah.